Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami keluarga besar Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Ihya Tanjung Gading, Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara, mengucapkan selamat tahun baru 1442 Hijriah tahun 2020. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan ibrah dari peristiwa hijrahnya Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Yasrib atau sekarang dikenal dengan kota Madinah. Dengan meneladani semangat hijrahnya Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin eratnya rasa persaudaraan dan kebersamaan kita untuk menuju perubahan kita ke arah yang lebih baik. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini masih memberikan kita nafas untuk hadir di buminya yang penuh dengan keindahan ini. Pada hari ini kita memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 1442 Hijriah. Nah, bagaimana kita mengisi tahun-tahun ini untuk kedepannya? Untuk lebih jelasnya, agar kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik, maka kita kembali melihat sejarah bagaimana tahun ini dimulai. Sebenarnya pada masa zaman jahiliyah Arab dahulu, penanggalan atau kalender berdasarkan bulan Qamariyah sudah ada, yaitu hari, bulan, dan tanggalnya. Namun tahun belum dijumpai. Karena kebiasaan bangsa Arab dahulu mengkaitkan tahun itu pada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Contohnya ketika kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana tahun itu disebut dengan tahun gajah, karena pada saat itu peristiwa penyerangan tentara Abraha dengan menggunakan pasukan gajah terhadap Ka'bah. Begitulah berlanjut tahun-tahun itu sampai kepada zamannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berlanjut pula kepada di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, sampai akhirnya pada masa kekhalifahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ketika beliau melaksanakan pemerintahan selama 3 tahun dan bertepatan dengan 17 tahun dari hijrahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu peristiwa, yaitu di mana seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari ketika itu menjadi gubernur kota Basrah mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Khattab. Isi suratnya menyatakan, "Wahai Amirul Mukminin, kami sering mendapatkan surat dari Tuan
Terkadang kami bingung, ini surat bulan Sya'ban tahun ini atau tahun sebelumnya. Akhirnya permasalahan ini dibawa di dalam musyawarah oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau mengumpulkan para sahabat-sahabat utama dan akhirnya mereka rapat. Di dalam rapat itu banyak sekali usulan-usulan untuk menentukan tahun bagi umat Islam. Ada yang mengusulkan diikuti saja tahun yang sudah ada seperti tahun bangsa Romawi dan Persia. Namun usulan itu tidak diterima. Ada usulan lain. Bagaimana kalau tahun pertama di dalam kalender umat Islam itu ditentukan pada kelahiran baginda Nabi SAW? Ini juga tidak diterima dengan alasan karena mengikut atau mencontoh dari bangsa Nasrani yang membuat tahun pertama mereka berdasarkan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan ini juga dikhawatirkan akan muncul pengkultusan terhadap baginda Nabi SAW. Lalu ada usulan bagaimana kalau tahun pertama dikaitkan dengan peristiwa kematian baginda Nabi SAW. Ini juga ditolak karena ini meniru kepada bangsa Persia yang mereka itu membuat tahun pertama kalender mereka berdasarkan raja mereka yang wafat, berdasarkan tahun di mana raja mereka wafat. Dan ini juga dikhawatirkan akan memunculkan kesedihan baru bagi umat Islam. Kemudian akhirnya usulan yang diterima adalah usulan yang diusulkan oleh sahabat Nabi sekaligus menantu Nabi, yaitu Ali radhiyallahu anhu, Ali karamallahu wajhah. Beliau mengusulkan bahwa tahun 1 Hijriah itu berdasarkan hijrahnya baginda Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Karena makna hijrah itu sangat dalam, banyak sekali makna yang terkandung di dalam makna hijrah tersebut. Nah, apa di antara makna-maknanya? Kalau kita lihat dari segi bahasa, makna hijrah itu adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal ini sama dengan perkataan intiqal, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu apa beda di antara dua kalimat ini? Bedanya yang pertama yaitu kalau intiqal, maka perpindahan itu sekedar perpindahan fisik. Sedangkan hijrah adalah perpindahan fisik dan ruhnya. Apa maksudnya? Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan catatan yang perlu diingat, yaitu berpindah juga atas dasar kebaikan yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mesti perpindahan itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hendaknya kita mengisi tahun-tahun ini, berpindah dari kemalasan kita untuk belajar kepada rajin belajar. Itu baik. Berpindah dari malas membaca buku untuk rajin membaca buku. Itu baik. Berpindah dari malas atau jarang membantu orang tua kepada rajin membantu orang tua. Itu juga baik. Jadi intinya berpindah dari satu ke yang lainnya yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini kita hanya memikirkan diri kita, keluarga kita, maka kita berpindah untuk memikirkan masyarakat kita, bangsa kita, dan umat. Semoga bisa lebih baik lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.